Acara ini dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa TV 9 Nusantara dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya saya di sini, Hida Malika. Senang sekali ya bisa hadir tentunya menemani pemirsa di rumah dalam liputan khusus TV 9 Nusantara. Yang mana pada kesempatan hari ini kita akan membahas seputar tema gempur rokok ilegal. Dan pemirsa, rokok ilegal hingga saat ini masih menjadi persoalan serius di berbagai daerah, termasuk di Kabupaten Gresik sendiri, karena peredarannya tidak hanya merugikan negara dari sisi penerimaan cukai, namun juga berdampak pada serapan hasil tembakau lokal serta kesejahteraan para petani. Dan semuanya akan kita bahas secara tuntas dalam liputan khusus kali ini bersama narasumber yang telah hadir bersama Hida Malika di sini, luar biasa. Ada Kepala Bea Cukai Gresik dan juga Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Gresik. Kita sapa terlebih dahulu. Di sini di samping Hida ada Pak Eko Anindito Putra ya Pak ya, dari Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Gresik. Gimana Pak kabarnya? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Sehat. Kita hari ini bekerjanya ini ya, di tengah-tengah perkebunan ya. Sehat ya Pak ya? Sehat. Kemudian di samping Pak Eko ada Pak Asep Munandar, beliau sebagai Kepala Bea Cukai. Halo Pak, selamat pagi. Selamat pagi. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah sehat, semangat ya. Semangat ya? Iya, alhamdulillah. Harus ya Pak ya? Ya, Mungkin siap. kita berbincang langsung ke Pak Eko terlebih dahulu nih. Pak Eko, Hida juga pengen tahu ini karena di Dinas Pertanian melihat dampak dari maraknya peredaran rokok ilegal ini terhadap kesejahteraan para petani di Gresik, gimana nih Pak? Terima kasih nih Pak Asep yang selalu koordinasi dan bermitra dengan kami dalam urusan gempur rokok ilegal. Karena memang petani selaku pelaku utama produk rokok nantinya itu kan kalau produk rokok ilegal itu nanti akan pasti menggerus produk rokok yang legal. Sementara teman-teman petani kita sebagai pemasok tembakau itu bermitra dengan rokok-rokok yang pabrik rokok yang legal maupun melalui vendor-vendornya. Ini akan berdampak kalau misalnya nanti permintaan bahan bakunya berkurang karena tergerusnya produk rokok yang legal tadi, otomatis mengakibatkan permintaan bahan baku tembakau kepada petani kami itu berkurang. Karena berkurang, akhirnya menjadi ada penurunan harga karena pasokannya masih banyak itu tadi, mengakibatkan harga jual dari tembakau itu akan turun. Sehingga akan mengakibatkan sekali lagi ada kerugian dari petani kami yang mestinya harganya bisa bersaing karena ada rokok ilegal tadi, akhirnya menjadi pasokan kita untuk pabrik-pabrik rokok yang legal tadi berkurang. Akhirnya harganya turun dan tingkat pendapatan petani akan juga turun. Kemudian dari Dinas Pertanian sendiri melihat dampak yang secara signifikan ya Pak ya, itu apa yang dilakukan gitu Pak? Kami kerjasama dengan semua pihak, baik dari teman-teman Bea Cukai, kemudian Satpol PP, kemudian Sperindak, dan semua instansi yang terkait. Dan memang ada pertemuan berkala, ada evaluasi tentang program DBCHT ini yang dikoordinir oleh Pak Sekretaris Daerah untuk mengevaluasi, sehingga kolaborasi untuk menggempur rokok ilegal ini tidak hanya dilakukan oleh kami berdua, tapi semua instansi yang terkait dengan peredaran rokok ilegal, termasuk kepada teman-teman di Sperindak untuk bagaimana caranya menghimbau pada UMKM yang berjualan rokok, sehingga rokoknya yang dijual itu mudah-mudahan rokok yang legal. Karena sekali lagi dengan peredaran rokok ilegal ini akan mengakibatkan kerugian negara yang cukup besar. Dampaknya ke petani juga akan menurunkan minat untuk menanam tembakau, sehingga dana DBHJAT kalau itu juga ini terus dilakukan, dana DBHJAT yang merupakan pengembalian dari cukai itu untuk petani Kabupaten Gresik dan seluruh instansi yang akan mendapatkan kucuran dana DBHJAT untuk kesejahteraan masyarakat akan berkurang. Nah, mungkin sebelum kita membahas lebih lanjut lagi nih Pak ya, lebih detail lagi, karena kan kita khusus ya di sini ya di pertengahan perkebunan tembakau begitu ya. Di Gresik boleh dijelaskan ke pemirsa di rumah, mungkin ini juga menjadi pengetahuan khusus untuk pemirsa. Di Gresik ini berapa luas Pak di sini?
Di Gresik ini sebetulnya sangat-sangat potensi karena memang pada zaman dulu di zaman Hindia Belanda itu juga kita terkenal dengan tembakau. Terbukti di Ringenan ada gudang yang cukup lama untuk tembakau, tapi memang dalam proses ini alhamdulillah makin tahun juga kita meningkat. Tahun 2022, 2023, 2024 dan 2025 ini ada sekitar lebih kurang 255,9 hektar atau lebih kurang 260 hektar lah yang ada tanaman tembakau. Dan ini memang sedikit agak dampak dari perubahan iklim yang sangat cepat seperti ini, yang mestinya bulan-bulan Mei sampai dengan bulan September itu musim kemarau. Nah, ini masih ada hujan atau sekarang ini terkenal dengan musim kemarau basah, sehingga pertumbuhan tembakau ini sangat juga terdampak menurun, sehingga ini ada sedikit problem sedikit dengan teman-teman, tapi dengan pendampingan dari teman-teman Dinas Pertanian dan teman-teman penyuluh lapangan kita, penyuluh pertanian lapangan di lapangan, ini teman-teman diupayakan adalah untuk pada musim penghujan ini gurutannya dan airan airnya ini supaya lancar sehingga nanti tidak mengganggu pertumbuhan dari tanaman tembakau. Tapi kalau boleh tahu nih Pak ya, tembakau sendiri kalau biasanya tiap tahunnya Bapak bisa menghasilkan berapa ton atau berapa hasilnya gitu Pak? Di Gresik ini rata-rata 1,2 sampai 1,3 ton untuk yang untuk rajangan. Tapi untuk yang bentuk daun basah itu antara 13 sampai 14 ton per hektar. Tapi karena cuaca itu akhirnya menurun berapa persen nih Pak? Ada sedikit penurunan, terutama pada saat musim hujan seperti ini, karena nanti pada saat panen perajangan itu kandungan airnya kan tinggi, sehingga pada saat penjemuran karena tidak ada sinar matahari ini agak kadar airnya tinggi sehingga menurunkan mutu daripada hasil rajangan dari petani Gresik. Nah itu Pak, apa karena hasil tembakaunya itu menurun ya, begitu ya? Iya. Kemudian akhirnya rokok ilegal ini semakin marak gitu Pak. Bagaimana menurut Bapak Eko? Sebetulnya enggak juga, dalam artian begini. Jadi sebetulnya memang ada dua petani untuk menanam itu kan bagaimana menghasilkan produk yang baik dan produktivitasnya tinggi. Kalau ini berbarengan dengan penggemburan rokok ilegal, ini kan akhirnya menjadikan perangsang tersendiri, dorongan petani untuk memotivasi akan menghasilkan bagaimana cara saya untuk bagaimana jaringan petani-petani berkoordinasi dengan teman-teman penyuluh pendampingan di lapangan supaya nanti menghasilkan produk tembakau yang baik. Produktivitasnya per hektar dapat meningkat dengan intensifikasi, dengan inovasi, dengan perbaikan budidaya teknik budidaya yang baik. Nah, cuma kalau ternyata juga ada produk rokok ilegal dari tembakunya juga kita tidak tahu dari mana, kemudian standarisasinya juga tidak diketahui. Nah, ini kan menggerus produk rokok yang legal, sehingga akhirnya permintaan daripada pabrik rokok legal tadi ini berkurang, sehingga ini yang harus kita sepakati bersama bahwasanya ini menggerus produk rokok legal, sehingga pasokan daripada petani kami yang sudah berupaya dengan semangat yang tinggi dengan berusaha sedemikian rupa untuk berusaha tani menghasilkan mutu yang baik, ini akan berdampak untuk pasokannya kepada pabrikan untuk rokok yang legal. Tentunya intinya dari Dinas Pertanian dan stakeholder yang terkait kita harus saling bekerja sama ya. Siap. Tidak bisa bekerja sendirian, Pak. Jadi harus ada sinergi yang betul. Positif, gitu ya. Kita bekerja sesuai dengan tusinya, tapi hasilnya tetap bagaimana kesejahteraan petani di Kabupaten Gresik, terutama petani tembakau bisa meningkat. Oke, kita beralih ke Pak Asep terlebih dahulu. Halo Pak Asep. Pak Asep, kita tahu ya di dalam Bea Cukai Gresik sedang gencar melakukan operasi gempur rokok ilegal kali ini. Dan sebenarnya bagaimana sih Pak kondisi realnya di lapangan? Nah, ini tadi kalau kita bicara peredaran rokok ilegal, dari fakta yang ada, mungkin untuk diketahui, kita itu hampir tiap hari melakukan kegiatan operasi-operasi pemberantasan rokok ilegal. Baik itu operasi bersama dengan teman-teman Satpol PP,
kemudian juga operasi mandiri kita itu hampir tiap hari, Mbak. Jadi tidak, bahkan Sabtu Minggu anak-anak tetap bekerja di lapangan. Dan dari secara data tahun ini ya sampai dengan bulan Agustus ini kita sudah menindak 19 lebih juta batang rokok ilegal. Nah ini artinya kalau kita bandingkan dengan tahun 2024, angka ini sudah 4 kali lipat penindakan kita di tahun 2025 ini. Artinya dari tren ini, artinya semakin marak ini rokok-rokok ilegal ini ya. Jadi mungkin untuk diketahui para pemirsa, rokok ilegal itu ada rokok tanpa pita cukai atau yang dikenal dengan rokok polos ya. Kemudian ada juga rokok yang menggunakan pita cukai palsu. Ada juga ya Pak? Ada yang pakai pita palsu. Ada juga salah peruntukan. Nah, salah peruntukan itu misalkan rokok filter ya. Rokok filter itu kan kategorinya rokok kretek mesin. Dia ditempeli dengan pita cukai yang untuk SKT. Karena secara ketentuannya rokok yang SKM atau filter itu lebih mahal tarif cukainya. Jadi kalau rokok filter itu kira-kira sekitar 1.200 per batang. Nah kalau rokok SKT, rokok kretek yang tangan tadi hanya sekitar 400 sekian rupiah per batang. Nah ini distorsi harga inilah yang membuat para penikmat rokok ini apa istilahnya cari yang murah gitu loh. Nah jadi untuk peredarannya baik di Kabupaten Gresik maupun Lamongan ini cukup merata ya. Terutama di Kabupaten Gresik ini kan ada jalur tol ya. Nah ini biasanya kita interceptnya di situ. Karena mohon maaf rokok ini mungkin dari daerah tertentu akan dikirim ke daerah tertentu. Nah kita adalah informasi-informasi baik dari daerah asal maupun dari masyarakat bahwa ini Pak sedang beredar atau ada penimbunan ataupun pengangkutan rokok ilegal. Jadi itu pola-pola operasi tadi disampaikan oleh Pak Eko ya. Jadi kita tentunya bekerja sama dengan seluruh stakeholder kita ya, baik teman-teman dari TNI, Polri maupun dengan juga Satpol PP Kabupaten Gresik tadi. Dan alhamdulillah kita tadi banyak melakukan penindakan-penindakan dan ini menunjukkan bahwa kita harus satu tekad untuk memberantas rokok ilegal ini ya. Baik. Pak Asep, Pak Eko, nanti kita akan, ini berbincangnya sangat benar-benar seru sekali ya di momen kali ini ya. Nanti kita akan melanjutkan lagi karena kita akan jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami hanya di Liputan Khusus TV 9 Nusantara. Acara ini dipersembahkan oleh Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Liputan Khusus TV 9 Nusantara dalam tema Gempur Rokok Ilegal. Pemirsa, Ida kembali lagi bersama Pak Asep Munandar. Halo Pak Asep. Pak, di sini apa saja sih Pak modus operandi terbaru yang sering ditemukan oleh para pelaku dalam distribusi rokok ilegal di Gresik ini, Pak? Iya, Mbak Hilda ya, jadi dalam peredaran rokok ilegal ini berbagai modus dilakukan ya. Tentunya pertama di toko-toko ya kelontong peracangan-peracangan itulah. Itu diduga masih banyak beredar. Terakhir kemarin kita di dekat pelabuhan itu kita menangkap sekitar hampir 200.000 batang rokok ilegal. Jadi dia dijual di toko-toko yang 24 jam itulah Mbak ya. Kemudian juga ada yang beredar melalui, nah sekarang kan banyak ini ya platform e-commerce ya. Iya. Nah itu juga banyak. Benar. Jadi kalau Mbak Hilda browsing di e-commerce itu nggak akan muncul kalau misalnya rokok itu nggak akan muncul. Tapi kalau menggunakan istilah-istilah yang mungkin beberapa merek tertentu akan muncul itu jualan-jualan rokok ilegal tadi dalam bentuk-bentuk yang berbagai penjualan online ya. Nah kemudian juga tentunya modus-modus melalui nitip ya, sales-sales yang ke kampung-kampung ya, nitip rokok-rokok itu juga bagian dari peredaran rokok ilegal. Namun demikian Bea Cukai tetap waspada ya, termasuk kita mengembangkan
pendekatan kepada teman-teman di jasa ekspedisi ya, jasa titipan, termasuk kita melakukan cyber crawling ya. Jadi patroli cyber ke berbagai media sosial tadi. Jadi kita teman-teman punya akun khusus lah untuk bisa masuk ke situ. Nah itu akan ditemukan nanti banyak. Jadi salah satu informasi yang kita terima itu melalui perdagangan yang melalui e-commerce tadi. Itu yang sekarang banyak beredar ya. Dan alhamdulillah kita insya Allah masih bisa mengintercept ya terkait itu. Dan sekali lagi ini memang butuh kesadaran masyarakat kita. Jadi tanpa informasi dari masyarakat juga kita tidak akan tahu. Jadi banyak ya masyarakat yang sudah sadar bahwa ini banyak peredaran rokok ilegal, terutama yang tanpa bandrol tadi, polosan, mereka melaporkan ke kita. Jadi kita membuka saluran informasi kalau ada informasi peredaran rokok ilegal, terutama juga teman-teman Satpol PP. Juga tentunya ada tugas Pak ya untuk mengumpulkan informasi. Nah ini juga bagian tugas kita bersama untuk pemberantasan rokok ilegal ini. Nah Pak, dari selain sisi kesadaran pribadinya masing-masing orang ya Pak ya, mungkin ada sosialisasi khusus nggak untuk masyarakat ini biar tahu apa sih dampaknya kalau kita itu mengkonsumsi rokok ilegal gitu Pak? Ya betul. Jadi kita tentunya di samping melakukan tindakan-tindakan represif ya berupa operasi penindakan, kita sekali lagi bersama-sama dengan teman-teman Pemda, Diskominfo ya untuk melakukan sosialisasi, edukasi ke masyarakat mengenai bahaya penggunaan rokok ilegal dan juga pentingnya pemberantasan rokok ilegal, terutama pertama mungkin dari sisi penerimaan negara. Tadi saya sampaikan bahwa cukai ini adalah penyumbang sekitar 300 triliun dalam APBN kita. Ya, itu angka yang cukup besar. Jadi tanpa kesadaran masyarakat, ya akan potensi penerimaan kita akan turun. Jadi kalau misalkan tadi 19 juta batang kali aja 1.000, itu kan berarti kita sudah hilang 19 miliar rupiah ya. Jadi ini di satu kabupaten aja. Belum kalau kita total di seluruh Indonesia. Kerugian negara ya, itu hitungannya udah puluhan triliun kerugian negara. Nah ini yang harus disampaikan ke masyarakat. Panjenengan semua sedoyo kalau menggunakan rokok ilegal itu pasti akan mengancam atau mengurangi potensi penerimaan negara. Padahal manfaatnya tadi selain untuk pembangunan, untuk gaji para pegawai kita, jangan lupa juga ada tadi dana bagi hasil cukai hasil tembakau yang tentunya kita lihat sekarang ini kita di perkebunan tembakau ya. Ini adalah salah satu pemanfaatan DBHJAT di bidang kesejahteraan rakyat melalui peningkatan kualitas bahan baku, pemberian mungkin alat pertanian Pak ya. Ini bagian dari pemanfaatan DBHJAT. Nah, di samping itu mungkin teman-teman untuk diketahui kalau produksi rokok legal, rokok yang resmi, rokok yang menggunakan pita cukai itu sebelum beredar itu kita wajibkan untuk uji lab ya. Berapa kandungan tar nikotinnya. Jadi benar-benar teruji ya, dari artinya dari sisi kesehatannya ya ada sertifikasinya lah ya. Ya itu yang. Nah kalau kita rokok ilegal nggak tahu itu mungkin dari sapon-sapon rokok-rokok yang nggak jelas, nggak karuan itu. Jadi secara kualitasnya ya tidak menjamin. Makanya bapak-bapak yang masih ingin merokok ya, walaupun saya tidak menganjurkan ya, tapi tetap belilah rokok yang menggunakan bandrol atau menggunakan pita cukai. Ya, legal lah ya. Ya, yang legal. Nah, kemudian yang disampaikan Pak Asep sendiri memang seperti yang kita tahu bersama, rokok ilegal itu lebih murah ya Pak ya. Apakah ini berdampak sama harga jual tembakau juga Pak Eko? Jadi sekali lagi kan ini menggerus. Jadi di pasar kan akhirnya menggerus produk yang rokok legal. Sedangkan pasokan hasil tembakonya itu kan dari petani kami. Nah, kalau itu ternyata akhirnya pabrik rokok legalnya itu tidak membutuhkan lagi karena masih pasokannya masih banyak, otomatis harga jual dari petani kami untuk jual ke pabrik rokoknya akan turun. Nah, turun. Iya, artinya kan pasokannya jadi gini, yang paling kita ilustrasikan nanti rokok ilegal ini akan menggerus pasar daripada rokok yang legal. Sementara rokok yang legal yang bekerjasama dengan teman-teman petani kami, mitra dengan kami, itu kan otomatis nanti pasokannya kan masih banyak. Nah, sehingga permintaan bahan bakunya kepada petani kita juga akan berkurang.
Kalau karena berkurang, otomatis harga jualnya juga akan turun. Penerimaan petani kita juga akan turun. Sehingga kan sangat berdampak. Sehingga kami berterima kasih pada Pak Asep dan jajaran. Kalau memang gembur rokok ilegal ini akan membantu kami dari sisi petani. Secara umum memang akhirnya menjadikan penerimaan negara akan berkurang. Dampaknya program DBHJAT yang diinginkan oleh masyarakat Gresik untuk membantu pertumbuhan ekonomi dengan tanaman tembakau ini juga akan berkurang. Karena ketika dikatakan dari dana bagi hasil cukai itu yang 50% untuk peningkatan mutu. Nah, ini untuk yang dari dinas pertanian dan dinas-dinas yang lain yang berhubungan dengan peningkatan kualitas tembakonya. Kemudian yang 40% untuk kesehatan, yang 10% untuk penegakan hukum dan lain sebagainya. Kalau ini ternyata juga akan berkurang karena sekali lagi tadi pita cukainya ilegal tadi dipengaruhi oleh teman-teman yang merokok yang ilegal tadi, akhirnya kan berdampak sekali kepada tingkat kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Gresik, termasuk petani tembakau di Kabupaten Gresik. Nah, kemudian Pak Eko sendiri ini berarti termasuk dalam hal program kemitraan antara petani tembakau lokal dengan pabrik rokok legal gitu ya? Ya, jadi gini, memang Gresik memang potensinya untuk luas lahannya tidak seperti kabupaten yang seperti Bojonegoro atau yang lain yang cukup luas. Sehingga kita tahun 2020 ini alhamdulillah sudah bekerjasama dengan CV Merabu. Nah, Merabu ini merupakan supply vendornya dari PT Jarum. Ya, jadi memang belum langsung dengan PT Jarumnya, tapi kita masih melalui PT Merabu. Mudah-mudahan nanti kemudian dengan pertambahan luas lahan dan minat petani untuk menanam tembakau bertambah, mudah-mudahan nanti kita bisa langsung dengan pabrik rokoknya, sehingga peningkatan nilai jual dan kesejahteraan petani lebih dapat kita tingkatkan. Nah, kemudian kita sudah membahas seputar harga ya Pak Eko ya sendiri ya. Di sini selain harga, bagaimana Dinas Pertanian membantu petani tembakau sendiri untuk meningkatkan kualitas dan produktivitasnya? Siap. Jadi dari dana bagi hasil cukai tembakau itu salah satunya adalah untuk peningkatan kelembagaan, kemudian peningkatan SDM. Jadi selain bantuan benih dan sebagainya, tapi pada saat penanaman, terutama kita ada dua. Jadi ada yang demo plot, itu ada sesuatu yang baru yang kita terapkan. Baik itu varietasnya, cara budidayanya, itu kita dampingi dari teman-teman penyuluh dan narasumber yang qualified, baik maupun pelaku daripada petani yang berhasil maupun pengusaha atau pengusaha tembakau yang berhasil, itu sebagai narasumbernya. Didampingi mulai prapanen sampai dengan panen. Sehingga harapan kami dengan mulai budidaya yang baik, pengolahan yang baik, mudah-mudahan hasilnya baik, kemudian penanganan pasca panennya juga kita perhatikan sehingga sekali lagi peningkatan produksinya bisa tercapai. Dengan peningkatan produksi tercapai otomatis kan nilai pendapatan yang diperoleh akan lebih tinggi. Terus kualitasnya juga kita upayakan sehingga sekali lagi nanti akhirnya petani mendapatkan nilai harga yang menguntungkan petani. Dengan demikian harapannya penambahan luas lahan tembakau di Kabupaten Gresik bisa dilaksanakan. Dan alhamdulillah ini sesuai dengan asta-cita Pak Presiden Prabowo, asta-cita kedua untuk ketahanan pangan dan Pak Bupati di Gresik Agropolitannya. Ini memang berusaha mengembangkan tembakau, terutama sebagai alternatif kalau di musim kemarau. Ini juga sudah mulai tahun 2024 kemarin kita kembangkan Bawean sebagai sentra produksi untuk tembakau. Dan alhamdulillah hasilnya cukup bagus. Sehingga di tahun ini juga ada penambahan di Kecamatan Sangkapura dan Tambak untuk penambahan luas area. Mudah-mudahan ini juga akan merangsang petani-petani yang lain untuk menanam tembakau. Sehingga harapan kami nanti menjadi sentra tanaman tembakau, sehingga prosentase untuk mendapatkan dana DBHJAT untuk Kabupaten Gresik bisa bertambah. Sehingga sekali lagi bisa bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat Gresik, khususnya petani tembakau di Kabupaten Gresik. Oke, terima kasih Pak Eko. Mungkin dari Pak Asep ada tambahan sedikit untuk menutup perbincangan kita, untuk menambahkan juga wawasan untuk pemirsa di rumah. Ya, jadi sekali lagi para pemirsa TV 9 Nusantara ya. Jadi kami tentunya dari Bea Cukai selalu ingin mengedukasi masyarakat bahwa rokok merupakan salah satu
pundi-pundi penerimaan negara ya, terutama dari cukai. Nah, cukai tadi tentunya akan kita kembalikan lagi kepada masyarakat, baik itu provinsi maupun melalui provinsi maupun kabupaten, kota madya ya, termasuk Gresik ini. Jadi untuk diketahui Gresik ini kalau dari kita punya target 1,2 triliun ya, kemudian 800 miliarnya itu dari penerimaan cukai. Tetapi dari Kabupaten Gresik malah nggak menyumbangkan cukai karena pabriknya nggak ada yang di Gresik. Tetapi kenapa Gresik masih mendapatkan dana di BHJAT? Kalau nggak salah sekitar 30 miliar sekian Pak ya. Nah itu artinya kita harus berterima kasih kepada para petani tembakau yang masih mengusahakan pertanian tembakonya sehingga menghasilkan tadi sekitar berapa tadi juta ton Pak ya. Nah ini artinya di BHJAT yang diperoleh dari pemerintah pusat ini adalah jeripaya teman-teman dari para petani tembakau kita. Jadi kita harus terima kasih kepada Pak Eko yang telah tadi cerita melakukan pembinaan ya. Jadi sehingga di BHJAT kita tetap ada dan akan semakin besar kalau warga masyarakat kita membeli rokok yang legal yang berpita cukai resmi. Pak Asep, Pak Eko, nanti kita berbincang lebih lanjut lagi di segmen selanjutnya. Nanti kita kayaknya lebih jalan-jalan lagi ya di tengah-tengah kebun ya. Pemirsa jangan kemana-mana, nanti kita akan kembali lagi di segmen selanjutnya. Tetaplah bersama kami. Acara ini dipersembahkan oleh Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam liputan khusus TV9 Nusantara. Dan kita saat ini di tengah-tengah perkebunan tembakau ya pemirsa. Dan kita sapa terlebih dahulu Pak Eko. Pak, ini kita di tengah-tengah ini. Seru banget ya Pak, alhamdulillah ya Pak ya. Tadi sudah disampaikan Pak Asep untuk penyuluhannya sendiri begitu ya. Dari Dinas Pertanian sendiri gimana nih Pak? Untuk Mbak, untuk gempur rokok ilegal, jadi teman-teman penyuluh juga bekerjasama dengan kelembagaan APTI, Asosiasi Petani Tembakau Indonesia Gresik, ini berusaha menjelaskan pada para petani bahwasanya tolong jangan menjual produknya kepada vendor ataupun pengusaha yang tidak jelas asal usulnya. Itu ditengarai untuk produk rokok yang ilegal. Sehingga harapan kami nanti ada juga sinergitas dari kami Dinas Pertanian, teman-teman penyuluh, APTI untuk berusaha sedini mungkin menangkal peredaran dari rokok ilegal. Juga komunikasi dengan dinas terkait, antara lain dengan teman-teman dari Diskeperindak, bahwasanya untuk sosialisasi bersama-sama dengan kami untuk melihat peredaran di UMKM yang masih menjual rokok ilegal. Kami himbau dan kami koordinasi juga dengan cukai, teman-teman Satpol PP, termasuk kami juga sering diundang oleh teman-teman Satpol PP maupun Bea Cukai untuk sosialisasi gempur rokok ilegal. Karena sekali lagi petani juga perlu pemahaman, perlu edukasi untuk memahami bahwasanya rokok ilegal itu secara tidak langsung nanti akan mempengaruhi harga jual tembakau yang dihasilkan oleh petani. Sehingga dengan demikian harapan kami ada sinergitas sehingga mudah-mudahan peredaran rokok ilegal terutama di Kabupaten Gresik bisa kita tangkal, kita gempur, kita selesaikan walaupun memang tidak sampai seakar-akarnya, paling tidak bisa mengurangi. Syukur-syukur sekali lagi ya kalau bisa sampai tuntas ya Pak Asep ya. Kalau memang diperlukan sinergitas yang sangat bagus, harapan kami sekali lagi makin tahun kesadaran masyarakat tumbuh karena sekali lagi sebetulnya cukai tembakau itu sangat berpengaruh nanti untuk kesejahteraan masyarakat secara umum karena itu berpengaruh kepada pendapatan negara yang akan dikembalikan lagi kepada masyarakat. Jadi
Itu mungkin bisa kami sampaikan. Semoga harapan itu segera tercapai ya Pak ya, karena memang siap. stakeholder terkait memang sudah bekerja keras Iya. untuk saling berkoordinasi agar rokok ilegal ini sudah tuntas ya, Iya. habis tidak lagi begitu ya Pak ya. Iya. Oke, ini ada di samping Hida ada petani yang luar biasa di sini. Halo Pak Sinten tadi? Bapak Suwarno. Bapak Suwarno. Bapak Suwarno. Pak Hida juga penasaran, mungkin pemirsa di rumah juga penasaran. Ini di depan Hida ini apa ini Pak namanya nih Pak ya? Tembakau. Kemudian gimana caranya untuk kita memetik atau apa itu ya namanya kayak apa? Topping namanya pemirsa. Ya, topping itu ya. Mungkin boleh dijelaskan ke pemirsa. Fungsinya apa? Kalau tembakau itu harus ditopeng karena ini termasuk jenis tembakau Jawa. Betul. Tembakau Jawa itu rata-rata memang daunnya tidak bisa maksimal karena sampai 40 daun. Kalau kita biarkan ini nanti bunga terus kita biarkan, daunnya ini tidak bisa besar. Oh gitu. Satu tidak bisa besar, kemudian tidak bisa tebal, tipis dia. Lah, tipis dan tebal ini mempengaruhi nanti rendemen, keberat. Kualitas pun menurun kalau ini. Penghasilan positif menurun. Nanti ini kalau kita punggal, kita bisa buktikan. Ini 1 minggu setelah pojok daun kita punggal ya, gini. 1 minggu ini kita bisa pastikan selebar ini, Pak. Gitu ya, Pak. Itu pasti. Dalam penelitian yang pojok daun yang kita tinggal, yang paling ujung, ini nanti besarnya sama daun tengah. Sama itu Pak, pasti Pak. Seperti yang di belakang saya itu kemarin juga segini, bahkan lebih kecil. Sekarang udah hampir sama kan. Ini sekitar 2 minggu. Nah fungsinya itu. Yang kedua, memang untuk mempercepat panen. Kalau kita biarkan tidak panen-panen Mbak, karena ada batasan. Satu, batasannya umur. Yang kedua, ya memang tergantung dengan cuaca. Kalau kita biarkan ini enggak tua. Kalau taunya kita tua itu gimana nih Pak? Warnanya berubah. Oke, seperti di belakang itu menguning. pucuk. Nah, untuk menjaga, untuk mencari kualitas tembakau yang terbaik itu memang satu petiknya harus tua. Ini. Tapi yang paling utama memang SOP termasuk pemupukan budidaya itu memang. Nah, selama ini secara umum di Kabupaten Gresik, tembakau itu yang tahun kemarin mungkin banyak yang bilang enggak laku. Nah, itu apa faktornya apa itu? Faktornya memang dari budidayanya yang salah. Bukan karena jenis tembakaunya? Bukan. Di budidayanya yang salah. Itu petani saya kira yang rata-rata yang nakal itu petani. Enggak ngikuti SOP pemupukan. Memang dipentas di lahan, memang daunnya lebar, Pak. Tapi pemupukannya salah. Itu membuat kualitas tembakau menurun. Iya. Atau tipis gitu ya Pak daunnya? Atau gimana? Tebal terus. Tapi rasa. Oh, tipsnya beda. Termasuk kualitas di antaranya rasa. Oh gitu ya. Iya. Kalau pupuknya salah, termasuk yang dipakai itu pupuk subsidi, itu beda. Tapi di tembakau memang benar-benar subur, Pak. Kalau non subsidi malah subur Pak ya? Subur. Oh. Loh, enggak, kalau yang dipakai itu subsidi, itu suburnya malah naik. subur. Lah ini pupuk rata-rata yang kita gunakan sesuai SOP, bukan pupuk subsidi. Kan ada kegunaan tersendiri, Pak. Itu menjaga kualitas. Nah, rata-rata yang dikeluhkan petani sebenarnya hanya itu, Pak Eko. Katakanlah tengkulak ataupun orang pabrikan yang cari tembakau, kenapa nggak berani harga tinggi? Salah satunya memang salah di budidaya, termasuk pemupukan itu, Pak Eko. Siap. Hanya itu yang salah. Terus kemudian kalau random itu memang tergantung curah panas. Cuaca juga ya. Cuaca. Berpengaruh. Kenapa? Kalau tembakau itu kalau randomnya tinggi kan kita pegang ada terasa Pak, lengket-lengket ya. Boleh ya. Ini termasuk randomnya. Tapi kalau kena hujan ini enggak ada lengketnya, Pak. Oh. Kalau kita jemur, kita proses raja, enggak ada beratnya, Pak. Lah untuk tahun ini ya mudah-mudahan harapan saya terutama bersama teman-teman kelompok tani yang tanam tembakau. Cuaca mungkin di September awal ini kalau panasnya maksimal mungkin randomnya bisa naik. Kemudian pembeli daun maupun daun basah maupun yang kering bisa naik harganya. Saya kira cukup itu. Seperti itu ya Pak ya. Banyak sekali mestinya, mulai dari apa itu bisa. Pak ini mempengaruhi harga nggak tiap tahunnya? Harga itu saya kira untuk saya pribadi ya.
itu nggak ada pengaruh. Yang berpengaruh karena kualitas itu tadi. Kualitas mutu. Kualitasnya ya. Ya. Nah itu tadi pertanyaan kenapa di Gresik booming tahun kemarin tembakau? Karena kualitasnya. Lah itu yang salah artinya petani aslinya. Padahal kita sebagai petani diundang termasuk sekolah lapang di mana saja selalu itu yang ditengahkan Pak. Udah ada Termasuk SOP-nya pembentukan begitu Udah, ya. ya. termasuk itu. Tapi petaninya saya menyadari itu. Petaninya yang salah. Bahkan saya kan sempat tahun kemarin itu membeli daun di mana-mana. Kemudian saya proses. Oh gini kalau menggunakan pupuk hijau. Bisa rugi Pak Eko. Ya, ya. Jadi memang kadang-kadang di sekolah lapang itu kan sudah ada SOP-nya, Mbak. Nah, oke. cuma setelah dilaksanakan, Eksekusi. dieksekusi kadang-kadang Beda teman-teman, lagi. yaitu Gitu yang ya, Pak, ya? yang harus kita tindak lanjuti dengan teman penyuluh, karena memang keberadaan kelompok tani ini untuk menghimpun kelompok-kelompoknya sehingga nanti mudah-mudahan mereka melaksanakan kegiatan sesuai dengan SOP. Karena sebetulnya nanti berdampak kepada harga jual. Pak Asep, Pak ini kita berbincang tentang tembakau ya, dan juga di Bea Cukai sendiri yang bisa membedakan nih. Ini kan tadi sudah dijelaskan Pak Asep juga, karena di masyarakat juga sudah beredar rokok ilegal itu yang ada pitanya, cuman palsu ternyata. Nah di Bea Cukai sendiri gimana nih Pak untuk biar masyarakat tuh tahu bedanya yang ini yang asli, ini yang palsu. Dan apakah ada teknologi sendiri begitu? Iya. Jadi di barang kena cukai terutama hasil tembakau, minuman keras itu ada salah satu cara pengamanannya ya, dari untuk memastikan apakah produk-produk yang beredar di pasaran itu legal atau tidak. Salah satunya adalah melalui pemasangan ataupun pelekatan pita cukai. Nah, masyarakat mungkin harus memahami ya, ini ada teknik ya untuk mengetahui Asli atau palsunya ya? Ya, pertama menggunakan, jadi kita punya beberapa alat, ini namanya holoreader ya. Holoreader ini kita bisa ngecek apakah pita cukai ini itu asli atau tidak. Jadi kalau mungkin Pak Eko kalau perokok atau Pak Warno perokok itu ada yang bagian pita yang kelap-kelip itu ada hologramnya. Nah, kita cek dari holoreader itu bisa ketahuan asli atau tidaknya. Kemudian kita juga menggunakan alat yang namanya UV ya. UV detektor itu juga bisa sebagai salah satu cara untuk mendeteksi atau pita cukai itu asli atau palsu. Nah ini memang biasanya teman-teman Bea Cukai tentunya yang bekerja di lapangan sudah dibekali ya ilmu ya. Jadi kalau tahu di peredaran ada rokok ilegal, kita menggunakan alat-alat tadi. Termasuk juga kita punya zat kimia aktivator ya untuk bisa mengetahui apakah palsu atau asli tadi. Tetapi kita punya SOP untuk memastikan keaslian pita cukai itu harus kita bawa ke peruri, Pak. Jadi untuk kita ketahui bahwa seluruh pita cukai yang beredar ini diproduksi oleh peruri di Jakarta. Jadi mereka yang akan memutuskan secara legalnya, secara legal formalnya, apakah pita cukai ini palsu atau yang asli. Dan kemarin kita punya beberapa case ya, termasuk yang di tol sini Pak, di rest area kilometer berapa itu 75 sekian ya, saya lupa ya. Itu kita diduga ada yang salah peruntukan, salah personalisasi. Tapi kita itu juga harus memastikan apakah benar ini rokok menggunakan pita cukai asli atau palsu, dan kita kirim ke Jakarta. Nah, ini bagian dari salah satu teknik Bea Cukai untuk memastikan itu. Kemudian sekali lagi saya sampaikan, fungsi pita cukai ini bagi Bea Cukai ada dua. Pertama sebagai bukti pelunasan. Jadi artinya kita yakin kalau produk rokok yang sudah dilekati pita cukai itu berarti sudah membayar cukainya. Kemudian bagi Bea Cukai sebagai alat pengawasan. Jadi kalau ada yang beredar, mungkin Pak Warno pergi ke satu toko gitu, beli rokok, perhatiin Pak, kalau nggak ada pita cukainya, udah jangan dibeli. Itu karena pasti adalah rokok ilegal. Jadi kalau di kasat mata masyarakat nggak tahu itu yang gemerlip gitu lah ya. Ya, jadi di pita cukai itu ada harga jual ecerannya, ada tarif pita cukainya, ada kode personalisasi pabrik yang membuat, itu ada semua. Jadi, tetapi untuk diketahui masyarakat semua, 90% rokok ilegal itu menggunakan atau tidak menggunakan pita cukai, alias polos. Oh iya.
Jadi salah satu ciri-ciri rokok ilegal itu pertama adalah Polos. ya. Kemudian Ada pitanya tapi palsu. ada pitanya tapi palsu, ada pitanya tapi salah peruntukan, dan juga ada pita cukai bekas. Oh. Nah, nggak tahu di sini Pak Warno, ada nggak orang yang datang ke kampung-kampung menawarkan nanti kalau satu keping saya kasih Rp500, Rp300, Rp600, mana pita cukainya yang dikumpulin nanti saya beli. Nah, itu nanti digunakan oleh mafia-mafia tadi untuk ditempelkan ulang di rokok-rokok ilegal mereka. Nah, ini tentunya semua butuh kesadaran masyarakat kita ya Dan untuk juga membantu. waspada ya Pak ya. Betul. Nah, termasuk nggak tahu di sini Pak Warno, ada nggak insentif untuk teman-teman buruh tani itu dikasih rokok itu ya? Oh, nggak ada. Nah, di beberapa daerah ini itu salah satu insentif karena tarik-tarikan buruh tani ya, dikasih rokok. Nah, yang parahnya Bu, yang digunakan rokok ilegal ini kan nggak boleh. Nah, sekali lagi untuk pemirsa harus waspada ya Pak ya. Iya. Nah, apalagi tadi saya sampaikan cukai ini melalui DBHJAT dikembalikan kepada para petani lagi melalui tadi peningkatan kualitas bahan baku. Dan tentunya juga bermanfaat untuk masyarakat. Betul. Ya. Ini. Gitu. Ya. Oke, sekali lagi Pak Asep, Pak Eko, dan juga Pak Warno, kita seru banget di segmen kali ini. Kita sudah berbincang di tengah-tengah perkebunannya langsung ya. Dan nanti Hida akan kembali lagi pemirsa, kita akan kembali dalam segmen selanjutnya. Nanti kita akan berbincang-bincang langsung di gudang, seperti itu. Dan tetaplah bersama Hida di sini hanya di TV9 Nusantara. Acara ini dipersembahkan oleh Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami tentunya dalam liputan khusus TV9 Nusantara, masih dalam tema gempur rokok ilegal. Dan ya seperti kita tahu, kita tadi sudah mengunjungi langsung perkebunannya, bagaimana memetik tembakaunya. Namun sekarang Hida sudah berada di gudang tembakau yang di daerah Balong Panggang seperti itu. Kemudian di sini Hida pengen tahu, mungkin pemirsa di rumah juga pengen tahu ya bagaimana prosesnya akhirnya tembakau ini bisa layak dijual seperti itu. Dan Hida sudah ditemani langsung oleh petani yang luar biasa, Bapak Sudiono, betul ya Pak ya? Betul. Apa kabar Pak? Baik. Baik ya, sehat ya Pak ya? Harus Sehat. semangat terus ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Pak, mungkin Hida minta tolong dijelasin sih Pak bagaimana proses awalnya sebelum akhirnya jadi pak-pakan seperti itu. Oke baik Pak, boleh dijelaskan ini apa nih namanya nih Pak ya? Nah, ini pengeraman. Oke. Ya, pengeraman sekitar 2 hari sampai 3 hari. Jadi seperti ini. Boleh Hida pegang? Nah, Oke. ini baru proses masuk rajang. Masuk rajang. Ya, masuk rajang. Jadinya seperti yang di sana tadi. Oke, dijemur. Dijemur. Oke, Itu 2 hari. 2 hari. Sampai akhirnya berwarna coklat seperti itu ya Pak ya? Ya, Kayak gitu ya akhirnya contohnya? kayak gini. Hmm. Nah, baru prosesnya nanti pengepakan. Iya. Pengepakan. Pengepakan. Nah, ini di rajangnya biasanya tuh dalam 1 hari bisa ngerajang sampai berapa ton ini Pak? Ya sekitar 1 ton 1,5 Oh, dalam Per- sehari? dalam Wow, sehari. luar biasa. Habis itu habis dari perajangan, kemudian dijemur? Dijemur 2 Atau, hari. oh gitu. Dijemur 2 hari. Berarti tembakau tadi tuh dijemur terlebih dahulu, Ya. sampai mengering 2 hari 3 hari, habis itu dirajang, Ya. begitu ya? Oh bukan, keram Dikeram. dulu 2 sampai 3 hari baru dirajang, Dirajang. baru dijemur Mhm. 2 hari. Gitu 2 hari. Jadi seperti Akhirnya jadi sudah seperti kering. ini. Gitu. Oke. Kemudian Pak, menurut Bapak di apa sih tantangan yang ada di perkebunan dan juga terkhusus di gudang ini? Tantangannya apa? Tantangannya untuk petani hanya soal cuaca. 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 Jadi Hanya kalau soal panas hujannya itu pengaruh ya? Pengaruh. Kalau misalkan kena hujan gimana nih Pak? Kualitasnya kurang bagus. Oh ada baunya juga? Juga ada baunya, terus warnanya, kualitasnya kurang bagus. Oke, terima kasih Pak Sudiono karena Hida sudah tahu nih ya bagaimana prosesnya tembakau akhirnya sampai layak dijual gitu ya Pak ya di pabrik seperti itu. Kemudian dan Hida masih mau berbincang lagi bersama Pak Eko dan juga Pak Asep.
Ya pemirsa, tadi Hida sudah berbincang-bincang langsung bersama Pak Eko dan juga Pak Asep, dan kita sudah berkunjung langsung di perkebunan ya, perkebunan tembakau di daerah Benjing tadi, dan sekarang kita move ke sini ya Pak ya. Kita di gudang tembakau di daerah Balong Panggang. Tentunya masih bersama Pak Eko dan juga Pak Asep juga. Hida sudah ditemani beliau, dan tentunya ini Pak, ini di depan Hida sudah terlihat ya hasil dari tadi sudah kita lihat dipetiknya. Akhirnya di sini Hida tadi sekilas juga sudah melihat pas waktu dirajang ataupun sampai akhirnya dijemur seperti itu. Untuk Pak Eko terlebih dahulu, Pak, ini untuk alokasi anggaran khusus dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau ini, kira-kira yang diterima petani ini apa aja khususnya? Ya, terima kasih Mbak Ida. Jadi dana DBHJAT untuk Dinas Pertanian yang dikatakan Pak Asep tadi di desa Kalipadang, Kecamatan Benjing tadi, salah satunya 50%-nya adalah untuk kesejahteraan masyarakat. Nah, dana DBHJAT untuk di Dinas Pertanian Kabupaten Gresik ini salah satunya adalah untuk intensifikasi tanaman tembakau, kemudian dam tanaman tembakau. Jadi untuk di dam ini memang dibutuhkan teknologi baru atau apa-apa yang baru yang perlu diinovasikan, diadaptasikan kepada kelompok petani-petani. Apakah ada varietas yang terbaru? Ini sekarang kita coba untuk varietas Manilo dan varietas Jinten Pakti. Ini yang cocok dengan spesifik lokasi di masing-masing daerah itu yang mana. Setelah itu kemudian tahun berikutnya kita kembangkan dengan intensifikasi tanaman tembakau, sehingga berarti ada kawasan tanaman tembakau yang sudah kita kaji terlebih dahulu di damnya. Kemudian untuk kegiatan itu kita coba membantu teman-teman petani itu dengan bantuan sarana prasarananya, antara lain dengan bibit, pupuk, obatnya. Untuk itu juga kita lengkapi dengan kalau memang butuh sumur bor, karena memang walaupun tanaman tembakau ini tidak membutuhkan banyak air, tapi juga membutuhkan air. Sehingga yang ada sumber airnya itu kita bantu dengan sumur bor. Kemudian juga untuk penganggalan tanahnya kita bantu dengan hand traktor. Kemudian juga untuk pasca panennya ini kita bantu dengan widik untuk alat menjemurnya, kemudian alat perajangnya, kemudian juga gudang penyimpanan, sehingga pada saat setelah panen seperti yang kita saksikan di Desa Dusun Mojoroto, Desa Balempang, Kecamatan Balempang ini, setelah dipanen, kemudian diperam, kemudian dijemur dan dirajang, kemudian dipak. Nah, sehingga mudah-mudahan ini ada hilirisasi lah. Jadi tidak langsung dijual basah, karena kalau dijual basah otomatis harganya beda dengan kalau sudah diolah, diprosesnya, sehingga petani mendapatkan hasil yang lebih bagus lagi, sehingga ini menjadi motivasi tersendiri kepada petani untuk lebih bisa menghasilkan produktivitas yang bagus, produksinya lebih banyak, kemudian mutunya bagus, kemudian pasca panennya dengan pendampingan dari teman-teman penyuluh, mudah-mudahan ini hasilnya juga bagus, sehingga nanti petani mendapatkan hasil yang bagus, sehingga tingkat kesejahteraan petani bisa ditingkatkan. Baik gitu. Kemudian Pak Asep tadi sudah kita singgung sedikit ya terkait koordinasi atau bagaimana koordinasi bea cukai ini di Gresik dengan Polri dan juga TNI begitu ya Pak, karena ini merupakan tantangan yang signifikan dan besar begitu, dampaknya impactnya cukup besar begitu untuk bea cukai sendiri. Lalu bagaimana nih Pak untuk mengatasinya dan dari dampak tersebut? Ya, terima kasih Mbak Ida dan pemirsa TV 9 Nusantara ya. Jadi terkait dengan giat pemberantasan rokok ilegal tadi saya sampaikan tidak bisa dilakukan oleh bea cukai sendiri. Betul. Tentunya harus melibatkan banyak pihak eksternal, terutama pemerintah daerah melalui Satpol PP-nya, kemudian teman-teman TNI, Polri, bahkan kejaksaannya. Jadi kami selalu berkoordinasi. Jadi ada di BAJ tadi salah satunya untuk kegiatan operasi bersama. Nah, dana itu kita manfaatkan untuk melakukan operasi-operasi berdasarkan informasi masyarakat juga. Termasuk Satpol PP punya kewajiban untuk mengumpulkan informasi, dan itu dananya juga dari DBHJAT. Oh, gitu. Jadi kita semua bersinergi kerjasama, termasuk sudah ada dukungan dana
DBHJAT tadi, dana bagi hasil cukai hasil tembakau yang kita peroleh dari sumbangan para penikmat rokok tadi melalui cukainya. Jadi itu yang penting, termasuk pagi hari ini, siang hari ini ya, kita mudah-mudahan dengan acara ini, talkshow seperti ini, lebih mengedukasi masyarakat bahwa dari pertanian tembakau, menghasilkan tembakau daun, rajangan, kemudian nanti dikirim ke pabrik rokok dan nanti dikonsumsi oleh masyarakat, itu ada nilai yang namanya nilai cukai. Nah, nilai cukai itu yang nanti kita kembalikan lagi ke masyarakat, termasuk tadi disampaikan Pak Eko selaku Kepala Dinas Pertanian, dana-dana tadi itu kita kembalikan melalui peningkatan kualitas bahan baku ya, pembelian alat-alat tadi, alat pengering, alat perajang ya, termasuk mungkin pupuk ini. Jadi kalau masyarakat tahu bahwa ternyata cukai itu manfaatnya banyak loh untuk masyarakat dan kembali ke masyarakat lagi. Bahkan secara langsung ya, para petani ini bisa menikmati hasil DBHJAT dari cukai yang tentunya harus beli rokok yang legal tadi. Pemirsa banyak yang nggak tahu nih. Nah itu makanya saya menyambut gembira acara ini, inisiasi dari Dinas Informasi dan Komunikasi Kabupaten Gresik ya. Ini saya pikir bagus dan kita lebih mengedukasi masyarakat. Kita, menurut saya tantangan kita itu kembali ke edukasi masyarakat. Seberapa kita melakukan penindakan, kita melakukan penangkapan, tapi kalau masyarakatnya nggak tahu, nggak paham ya, itu susah. Makanya saya selalu kedepankan edukasi masyarakat dan memang butuh proses ya. Tetapi dengan berbagai acara talkshow televisi ini kita akan mengedukasi bahwa cukai rokok yang, apalagi Jawa Timur ini ya, Jawa Timur ini sumbangan cukainya Mbak, hampir lebih dari separuhnya, hampir mungkin 140 triliun ini dihasilkan dari Jawa Timur. Jadi tentunya kita harus bangga sebagai masyarakat, tetapi dengan cara tadi, harus patuh peraturan tadi, harus kalau mau merokok boleh, tapi belilah rokok yang legal, yang resmi, ada bandrolnya. Betul, setuju sih sama Pak Asep, karena mungkin banyak masyarakat yang belum terbuka mindsetnya. Betul. Cukai ini dibuat apa sih? Betul. Gitu. Cukai ini larinya kemana sih dananya? Seperti itu. Tadi ternyata kan saya baru dengar dibangun gudang untuk para petani, dibeliin alat pertanian. Makanya nanti tadi usul Pak Eko nanti satu ketika ada pembangunan gudang tembakau itu ditulisi ini dari dana DBHJAT supaya masyarakat sadar. Iya, ini salah satu hasilnya gitu ya. Iya memang sih, kalau ide sebagai masyarakat juga kalau melihat kayak gini tahu akhirnya dananya lari kemana aja sih. Betul. Seperti itu. Oke Pak, untuk Asep pesan sendiri ya, karena di last segmen begitu ya, untuk khusus pemirsa TV 9 Nusantara dan masyarakat umum, pesan terkhusus untuk pedagang yang masih menjual rokok ilegal dan juga masyarakat yang mengkonsumsinya, gimana Pak? Ya, pertama untuk para pedagang segera hentikan penjualan rokok ilegal karena sanksinya berat, yaitu bisa dipidana minimal 1 tahun. Jadi itu perlu dipahami. Jadi segera hentikan perdagangan jual beli rokok ilegal. Untuk masyarakat silakan merokok, tetapi harus beli rokok yang legal, yang berbandrol, yang berpita cukai. Karena ini tentunya membantu kita negara dalam mengumpulkan pundi-pundi pemberian negara melalui cukai. Dan sekali lagi cukai nanti manfaatnya sangat banyak, terutama untuk pemerintah daerah membangun kesejahteraan masyarakat, membangun gedung-gedung kesehatan, termasuk juga kegiatan sosialisasi dan edukasi. Jadi sekali lagi kita kampanye gempur rokok ilegal. Nah itu ya pemirsa ya, kita bersama-sama untuk gempur rokok ilegal karena sangat penting dan manfaatnya juga banyak untuk kita semuanya. Oke, dari Pak Eko, Pak, pesan terkhusus dan untuk para petani ya yang sekarang berjuang nih di Kabupaten Gresik khususnya dalam ya kita berkebun sampai menghasilkan tembakau yang dengan kualitas yang bagus, apa nih pesannya dan harapannya? Siap. Kepada saudara-saudaraku para petani, terutama petani yang berbudidaya tembakau di Kabupaten Gresik, percayalah bahwa teman-teman petani ini tidak sendirian. Kita bersama-sama dengan instansi yang lain berada di belakang panjenengan semua. Apapun masalahnya, ayo kita selesaikan secara bersama-sama dengan kolaborasi, dengan sinergitas. Dan
untuk rokok ilegal, percayalah bahwasanya peraturan yang dibuat oleh pemerintah tidak akan merugikan para petani tembakau. Jadi yakinlah itu, lakukan dengan baik, pendampingan dengan teman-teman penyuluh, sehingga tugas para petani untuk menghasilkan tembakau yang produktivitasnya tinggi, mutunya bagus, sehingga hasilnya nanti bisa dijual dengan harga yang tinggi, ini bisa tercapai dengan baik, dan pemberantasan rokok ilegal ini bisa kita kerjakan bersama-sama. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada teman-teman semua, Pak Asep dari Bea Cukai, teman-teman Kominfo, TV 9, Nusantara, terima kasih atas kerjasamanya. Mudah-mudahan ini bisa kita lanjutkan untuk pemahaman edukasi kepada para petani khususnya dan masyarakat pada umumnya, sehingga pemberantasan rokok ilegal ini bisa kita berantas bersama-sama, sekaligus bisa membuat petani nyaman untuk berusaha tani tembakau. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sekali lagi terima kasih Pak Asep, Pak Eko sudah berkenan ya berbincang-bincang yang luar biasa pada hari ini, dan tentunya saya yakin ini sangat mengedukasi semua masyarakat yang menonton tayangan ini, karena ini sangat memberikan insight ya, memberikan pemahaman terkhusus untuk masyarakat yang belum tahu apa manfaat bea cukai, gimana dampaknya ketika kita membeli rokok ilegal, seperti itu. Sekali lagi terima kasih Pak Asep, Pak Eko, semoga sehat selalu dan semoga apa harapannya tercapai. Amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa, tentunya saya Hida Malika, terima kasih banyak, dan ya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.